Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, silahkan dibaca. Bismillah. Bentuk-bentuk riba dain. Sekarang bentuk-bentuk riba dain. Berarti definisi riba sudah kan ya? Pembagian riba juga sudah kan ya? Nah, apa yang dimaksud dengan riba? Siapa yang tahu? Secara bahasa penambahan. Secara definisi syariah, ya, utang bertambah. Yang dia pinjam nominalnya umpamanya 10 juta, ketika dia bayar harus bertambah dari 10 juta. 10 juta 500, 11 juta. Ini bertambah uang yang diterimanya menjadi 11 juta atau lebih. Maka ini adalah riba. Betul sekali. Bagus. Dan riba ini telah diharamkan oleh seluruh syariat. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian syariat sebelumnya, Nasrani, Yahudi, diharamkan mereka melakukan riba ini. Wa qad nuhu anhu, kata Allah Jalla fi'ula. Dan mereka telah dilarang melakukan perbuatan riba tersebut. Tidak satu pun agama samawi yang memperbolehkan hukum riba. Riba ya, bukan rimba, riba. Terus. Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern. Sekarang apa temanya ini tadi? Riba ada terbagi dua. Riba al-qard atau riba dain dengan riba al-bay'. Riba dalam akad jual beli dan riba dalam hutang piutang. Yang kita bahas sekarang riba dalam hutang piutang. Kalau riba dalam jual beli, saya bisa buat contohnya. Riba dalam jual beli emas yang tanpa cash gitu, cicil gitu. Bisa. Riba dalam jual beli. Tidak sama antara emas yang satu dengan emas yang kedua. Emas yang satu karatnya 20, beratnya 30. 30 apa? Terserah, 30 kilo, 30 gram. Yang satu lagi ditukar dia dengan emas. Beratnya 35, kemudian kadar karatnya kurang dari 23. Umpamanya 21 atau 20 atau 19. Jelas ini? Jelas? Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dain banyak dijumpai. Di antaranya, 1. Bunga bank. Ya. Bunga di antara praktik riba dain yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula, yang banyak dilakukan oleh penggiat atau pelaku ekonomi sekarang, itu bunga pinjaman di lembaga keuangan.
Anda pinjam dari sebuah lembaga keuangan uang sebanyak 10 juta. Nanti berapa dikembalikan? 9 atau 8? 13. 13 kalau pinjamnya 2 tahun kali ya. Ini dia. Mau baik lembaga keuangan resmi maupun tidak resmi. Kan ada sesama teman, pinjam dong, atau sama tetangga, atau sama kerabat malah. Pinjam dong uangnya sekian 20 juta nih, penting banget. Ya udah, ntar bayarnya berapa ya? Ya tergantung kau bayarnya kapan. Kalau bayarnya sebulan, bayar 20,5. 2 bulan, kalau 2 bulan berapa? 21. Kalau 5 bulan kaliin aja. 22,5 tambah 500 per bulan. Jelas ini? Ini riba atau bukan ini? Riba jahiliyah. Yang sering menjadi pertanyaan, Ustadz, emang ada orang minjamin 20 juta dibayar setelah 6 bulan cuman kembali 20 juta, ada apa tidak? Kalau tidak ada, tidak wajib Anda minjam, jual barang Anda. Kalau tidak ada yang tidak riba, semuanya seperti itu pakai riba. Jelas? Faham? Tidak ada alasan Anda, Ustadz nggak dapat saya Ustadz, maka saya terpaksa Ustadz. Siapa yang maksa Anda untuk pinjam 20 juta, bayar 22 juta, siapa yang paksa Anda? Tidak ada. Jual, mungkin motor yang dijual, mungkin mobil yang dijual. Allah musta'an. Ya, terus. Bunga atau interest yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional atau bank yang tidak islami, sebagian besar usahanya tergantung pada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada semua pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga yang dipinjam dan menarik bunga dari peminjam. Ya, lihat bank konvensional. Ketika Anda menabung, diberikan apa kata mereka? Ada kan persyaratan waktu nabung, ada kan ya? Bahwa pemegang rekening, nomor rekening ini mendapatkan pertambahan dananya sekian persen. Jelas? Ini apa namanya pertambahan dana ini? Riba. Lalu kalau karena terkumpul uang di tangan dia banyak, ada para pedagang yang ingin mendapatkan modal. Datang dia ke bank tadi. Lalu bank itu mengatakan kami harus bayar uang pertambahan kepada pemilik modal tadi yang penabung. Selain itu kami juga ingin dapat untung. Kalau kami berikan kepada dia 2%, maka Anda harus bayar 20%. Kenapa 20%? Ini 18%, 2% buat dia, sisanya buat operasional kami dan bagian dari fee atau keuntungan kami. Semuanya dengan riba. Jelas? Terus. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank. Poin 1. Hukum bunga bank. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen atau denda yang ditarik dari bank dari pihak peminjam
jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman, karena pinjaman atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank. Kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Akad ini tidak dapat dikatakan wadi'ah atau simpanan, karena para ulama menyatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad wadi'ah berubah menjadi akad qard. Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman atau qard, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan dalam bentuk bunga, maka bunga ini dinamakan riba. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin kharn jarra naf'an jar maq'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Bahwa hukum bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma'. Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari tahun berapa? 65. Udah lahir atau? Belum. Belum pada lahir. Sama, saya juga belum lahir. Sudah lama kesepakatan para ulama ini ya, bahwasanya bank konvensional itu hukumnya haram. Coba terus. Pada tahun 1965 dalam Muktamar kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah, hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak ataupun sedikit. Ya, baik bunganya 20% per tahun seperti yang sekarang pada tabungan, atau mungkin 9% per tahun, tetap hukumnya haram. Ya. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Pada tahun 1976 dalam tahun Muktamar 65 sudah sepakat para ulama. 76 mereka konferensi sepakat lagi mereka. Setiap pertemuan tidak ada kata tidak sepakat. Semua sepakat terus mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional sama dengan lembaga riba. Terus pada tahun 1976 dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Makkah Al-Mukarramah yang dihadiri 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1983 dalam Muktamar lihat, bank dari masa ke masa 65, kemudian 8 berapa tadi? 76, 86, sekarang berapa? 83.
Tadi 76. 76 dan Sekarang 83. 83. Setiap konferensi internasional ini mereka tekankan kembali. Terus Pada tahun 1983 dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia di tahun Kuwait. berapa lagi ini? 2003. 1983. 83. Terus. Di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Ya. Pada tahun 1985 85. Sekarang udah berapa konferensi ini internasional? 5. 4. Terus. Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki mengatakan OKI apa? Organisasi Konferensi Islam, ya. Islam. Terdiri dari 150 negara Islam lebih. Terus, termasuk Indonesia anggotanya. mengatakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara anggota OKI memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Ya, terus. Pada tahun 1986, Ya. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Islam Rabito Alam Al-Islami memfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan haram hukumnya. Ya. Terus. Fatwa haram bunga bank sangat jelas. Akan tetapi ada saja orang-orang yang berusaha menghalalkannya dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah A. Bahwa riba diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda. Ya. Berbeda dengan bunga bank yang hanya sekian persen. Tidak berlipat ganda, kata dia. Tidak berlipat ganda. Boleh berarti tidak berlipat ganda. Tai. Cukup saya kira. Kita tanya jawab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukum pinjam meminjam nama? Dalam hal ini kasusnya ada seorang pengajar di sebuah kampus. Nah, dia sudah sertifikasi. Sertifikasi itu adalah hak seorang pengajar yang didapat oleh Kementerian Pendidikan. Terus kemudian pengajar itu resign, Ustaz. Nah, Pengajar yang sertifikasi resign. Keluar ya. Namun orangnya sudah keluar, tapi pihak kampus ingin meminjamkan nama dosen tersebut atau pengajar tersebut kepada yang baru. Untuk keperluan akreditasi kampus tersebut. Ya, bohong berarti kan ya? Nah, intinya manipulasi. Boleh berbohong? Enggak boleh, Ustaz. Iya, haram berbohong. Haram. Haram. Jadi kalaupun Iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah. Hindari berbohong dalam segala hal. Taib. Cukup? Cukup, Ustaz. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Hayyakumullah, Pak. Ane baru pulang dari kampung. Masya Allah. Dari mana? Cirebon. Cirebon, Masya Allah. Ketemu peternak kambing. Ketemu? Peternak kambing. Dekatkan ke mic mulutnya biar jelas. Iya, peternak kambing. Ditawari 2 jenis kambing. 1 anak kambing, kedua induk kambing yang sudah hamil sekian bulan. Anak kambing umur 5 bulan, harga 500.000. Kemudian induknya yang sudah hamil 1 juta. Kedua-duanya dipelihara oleh peternak itu. Kalau anak kambing sudah berumur atau pas untuk jadi kurban, hewan kurban, itu nilainya 2,5 juta. Maka 2,5 juta dipotong 500, keuntungan 2 juta dibagi paruh antar petani dengan aneh. Demikian juga yang induknya kalau sudah melahirkan. Kalau mati? Kalau mati tanggung jawab aneh.
Hilang uang Anda. Ya. Terus? Kemudian induknya kalau melahirkan 2, seorang 1. Kalau anaknya 1 dinilai berapa harganya, dibagi misalnya 200 ribu, seorang 100. Kalau mati tidak dapat semuanya. Bagaimana hukumnya itu? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ibu saya pensiunan bank konvensional. Ayah saya apa? Ustaz, ibu saya pensiunan bank konvensional. Ayah saya pensiunan PNS. Bolehkah saya menerima harta warisan dari mereka? Sedangkan dari harta mereka, ibu tidak boleh. Ya. Dari bapak boleh? Boleh. Oke. Kecuali dia PNS di bank konvensional juga. Di sini nggak ada keterangan nih Ustaz, hanya pensiunan PNS. PNS di mana? PNS kan tidak ada keterangan di sini. Jadi bapak boleh? Boleh. Selama tidak di bank konvensional. Baik, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya. Sekarang Ana punya usaha warung kopi. Ya. Semua modal investasi dari Ana semua. Sistemnya inginnya bagi hasil. Nah, bagi hasil dengan siapa? Warung kopi milik Anda, modal dari Anda yang kerja, bagi hasil sama siapa Anda? Warung kopi semuanya punya saya, cuman untuk pekerjanya itu orang lain. Ya, pekerja hanya mengerjakan saja. Nah, akad di awal adalah nanti per bulan hasilnya sudah dipotong dengan belanja setiap hari segala macam. Hasilnya dapat berapa? Nanti dibagi 2, gitu kan? Tapi dipotong dulu untuk biaya kontrakan karena warungnya masih kontrak, gitu Ustaz. Nah, dipotong apa? Dipotong untuk biaya kontrakan bulanan. Sewa. Ya, sewa bulanan dipotong dulu, nanti sisanya baru dibagi 2. Ya. Nah, maksud Ana, akad seperti itu bagaimana Ustaz? Zolim atau boleh atau seperti apa? Boleh, duduk. Boleh. Alhamdulillah. Samping ke samping biar maju yang depan terus. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mewakili diri saya sendiri, Pak Ustadz. Terus. Menurut pandangan Pak Ustadz, bagaimana seandainya apabila menunda resign atau mengundurkan diri karena dari mana Anda mengundurkan diri? Saya dari Pegadaian Syariah, Pak Ustadz. Pegadaian Syariah? Iya. Kenapa ditunda? Karena adanya ikatan dinas, Pak Ustadz. Sebab kalau sekarang mudaratnya besar gitu. Begini Pak Ustadz, karena kalau ikatan dinas seumpama saya mengundurkan diri, saya dikenakan penalti yang saat ini saya belum mampu untuk membayarnya. Nggak ada masalah. Daripada habis harta Anda membayar penaltinya, nggak ada masalah. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah barik fiik. Kalau begitu saya mohon doanya Pak Ustadz. Waffaqakumullah. Taufik insyaallah. Terima kasih. Kebetulan di sini saya mengajak keluarga saya juga. Allah barik fiik. Semoga istri dan keluarga antum diberikan ketabahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah barik fiik. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya menanyakan pertanyaan mewakili akhwat maksudnya Ustaz. Mewakilin akhwat. Ustaz, bagaimana bila suami mempunyai 2 pendapatan? Jadi suaminya ini berdagang tapi juga bekerja di bagian marketing untuk promosi taman bermain, kolam renang umum, restoran dan lain-lain yang di dalamnya menjual minuman keras. Di dalamnya menjual minuman keras, Ustaz. Iya. Ya, nah dia pertanyaannya begini, boleh nggak penghasilan suaminya dia digunakan untuk yang dia hasil berdagang digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti keperluan hidup, makan, sekolah anaknya dan lain-lain, tapi yang ada hasil bekerja tadi sebagai marketing dipakai untuk membayar hutang. Bagaimana dia bekerja, berdosa dia bekerja di situ. Kenapa Ustaz? Dia bekerja membantu memasarkan produk yang haram tadi,
dosa dia. Secepatnya dia berhenti dari situ. Wallahu alam, dia sih bekerja sebagai marketing untuk promosi secara umum Ustaz ya, taman bermainnya, kolam renangnya, tapi di dalam taman bermain dan kolam renang itu ada menjual minuman keras. Haram. Haram. Ya. Ya. Jelas? Ya. Allah barik fik. Untuk penggunaan sehari-harinya Ustaz, untuk dipakai kehidupan sehari-hari bagaimana? Karena hartanya bercampur. Boleh dipisah-pisah? Kalau bisa dipisah bagus, kalau tidak punya masukan lain yang halal, silahkan dimakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan ikhwan lagi, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada pertanyaan nih. Dari mana Anda? Dari saya dengan Aji. Hah? Aji. Nama Aji? Nama saya Aji ya. Dari Bintaro. Pertanyaan Bintaro, saya adalah, silahkan. saya ada usaha Ustadz, jadi usaha saya ini akan saya kembangkan lebih jauh. Saya berencana untuk memfranchise-kan bisnis saya. Kemudian dalam jangka franchise itu, karena modalnya cukup besar untuk partnernya nanti, kami berencana untuk menggandeng bank syariah untuk pembiayaannya. Pertanyaannya, apakah ada di Indonesia sekarang bank syariah yang benar-benar syariah supaya saya tidak, atau saya ataupun partner saya nanti tidak terjerat dengan riba, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz ya. Apakah ada solusi lain, Ustaz? Solusi lain, minta ke Allah. Bukan ke bank. Bukan ke bank, Ustaz ya? Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Capek Anda nego dengan bank itu karena mereka punya SOP dari atasannya seperti itu. Oh. Kalau dengan pribadi mungkin gampang. Kalau dengan lembaga capek. Baik Ustaz, cukup jelas. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya usaha itu menjual makaroni, sifatnya reseller atau distributor. Nah, si pembeliannya itu adalah tiap minggu siklusnya. Nah, misalnya di minggu ini saya punya stok 100. Tiba-tiba ada order dari pembeli, dia minta 200, sedangkan yang saya miliki penuh cuma 100. Cuman saya order tiap minggu, Ustaz. Di order berikutnya saya... Anda dengan produsen, ya saya beli dari produsen. Agen atau beli putus? Beli putus, Ustaz. Enggak boleh. Jadi nunggu penuh dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah. Kalau beli putus berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki sebahagian. Ini menjadi haram. Tapi kalau agen bisa ambil kapan-kapan bayar, nggak ada masalah. Baik. Terima kasih Karena Ustaz. status Anda wakil dari produsen. Oke. Baik. Pertanyaan akhwat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Ana bekerja di sebentar. Akhwat nggak ada yang langsung? Akhwat tidak ada langsung, Ustaz. Baik, terus. Ustaz, Ana bekerja di perusahaan manufaktur, awalnya di bidang admin penjualan, lalu dimutasikan ke bagian asisten pajak, membantu staf pajak di perusahaan Ana, yaitu memonitoring PPN masukan dan PPN keluaran, di mana akan terjadi PPN lebih bayar atau PPN kurang bayar. Pada saat terjadi PPN kurang bayar, pastikan perusahaan harus membayar kekurangannya itu ke kantor pajak. Di perusahaan Ana terdapat manipulasi data PPN masukan dan keluaran tersebut agar tidak terjadi kurang bayar. Bagaimana menurut Ustadz dengan pekerjaan Ana di bagian ini? Berhenti. Berhenti, Ustadz? Iya, karena harus berbohong. Oke. Baik. Baik, terus. Bu, berhenti, Bu. Silakan, Mas. Biar suami aja yang kerja, Ibu. Baik, Ustadz. Makasih, Ustadz. Ya Allah, barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya bekerja sebagai marketing perumahan. Tadi setelah saya mendengar bahwa di Indonesia saat ini tidak ada pembayaran dengan melalui KPR yang melalui bank saat ini, meskipun mengatasnamakan syariah, terbebas dari riba. Sebenarnya dari penjualan itu pasti marketing dapat 2,5%. Apakah 2,5% itu saya sebagai marketing penjualan perumahan tersebut halal? Tidak. Oke. Karena Anda menjamin dia mendapatkan pinjaman riba kan ya, kecuali Anda jual putus ke si konsumen, dia mengurus masalah pinjaman. Kalau penjualannya itu dari konsumen pengennya KPR, adakah solusinya?
Wallahu alam, suruh aja dia langsung ke bank syariah yang mana, minta dia hilangkan bunga ribanya dan lain-lain yang menyebabkan haram. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum ke pertanyaan saya akan mengutip sebagian yang ditulis Ustadz mengenai bab perdagangan saham. Sebentar, ini cetakan keberapa bukunya itu? Cetakan yang agak awal Ustadz. Tapi ini tidak direvisi, yang direvisi yang terakhir kan BPJS. Cetakan keberapa itu? Ini nih, cetakan ke 2 April 2012. Sekarang cetakan ke-13. Sekarang ke-13. Ada apa di cetakan kedua? Tentang perdagangan saham yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Di antara syarat perdagangan saham yang diperbolehkan adalah saham dari perusahaan yang bidang usahanya halal dan tidak terlibat transaksi ribawi di dalamnya. Di antaranya apakah pembiayaan atau menyimpan uang di bank konvensional. Nah, pertanyaannya Ustadz tentang bercampurnya riba dalam sebuah perusahaan, walaupun bidang usahanya itu halal, itu apakah bisa disamakan dengan seandainya saya bekerja di perusahaan percetakan? Tidak, beda. Oh beda. Jadi ini Anda beli perusahaan, ya, saham. Kalau ini Anda bekerja di perusahaan. Jadi bercampurnya riba beda dalam konteks itu Ustaz? Beda. Akad Anda sebagai karyawan kan kalau ada riba berdosa. Iya. Ya, berbeda antara akad karyawan dengan perusahaan dengan akad pemilik sesama pemilik perusahaan berkongsi. Tapi ini Ustaz, ketika kita membeli perusahaan halal yang masih terlibat pinjaman riba atau menyimpan uang di bank konvensional, itu kan dilarang Ustaz. Artinya karena ada riba di sana. Kalau kita bekerja di perusahaan yang juga meminjam riba walaupun bidang usahanya halal, apakah saya sebagai karyawan itu juga halal dalam? Halal insyaallah. Halal insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kecuali Anda di bagian yang mengurus pinjamannya. Baik, terima kasih Ustaz. Salam. Kita kembali ke pertanyaan akhwat. Assalamualaikum. Saya beli rumah dengan KPR. Ketika mau beli saya tidak tahu kalau membeli rumah dengan KPR termasuk apa? Beliau tidak tahu kalau saat awal membeli rumah dengan KPR itu termasuk riba, Ustaz. Iya. Walaupun cicilannya flat sampai tahun terakhir cicilannya nanti, setelah saya tahu itu riba, saya ingin menjual rumah saya. Tapi sampai sekarang belum ada yang berminat. Kalaupun ada saya bingung karena kalau terjual dan saya ingin membeli rumah dengan harga cash, kemungkinan uangnya tidak cukup. Sedangkan saya tidak mau meminjam uang lagi untuk bisa beli rumah dengan harga cash. Solusi terbaik atas masalah ini bagaimana Ustadz? Sempat bertanya ke beberapa orang dan ada yang memberitahu jika kita tidak mengerti sejak awal kalau KPR itu riba dan ingin lepas dari riba itu sulit, maka salah satunya dengan bertobat dan tetap berusaha melunasi hingga selesai itu cukup gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Ini masih sendirian wanita atau udah punya suami? Kenapa dia mikir-mikir rumah? Allahu alam. Allahu alam. Kalau belum nikah jangan pikir-pikir rumah, biar suami yang mikirin rumah. Jelas? Itu jawabannya. Silakan Mas. Nyambung? Nyambung nggak nyambung bukan urusan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana awal tahun lalu itu bekerja di bagian vendor. Apa? Di company vendor buat perbankan. Kurang jelas apa? Ana vendor gitu? Iya. Vendor apa ente? Buat perbankan. Hah? Perbankan. Kliennya itu adalah bank-bank. Kliennya perbankan. Masukin barang ke bank? Bukan, bikin aplikasi perbankan. Oh. Nah, dulu itu yang Anda bikin aplikasi perbankan? Ribanya, bunganya berapa gitu? Ente yang bikin bunganya ya? Iya. Bentar. Jadi bertobat kepada Allah. Jadi waktu bertobat kepada Allah, cari kerjaan yang lain yang itu halal. udah resign saya, Ustaz. Yang saya tanya itu kan dulu Anda kan nggak tahu yang riba-riba itu di bank kan? Ada apa? Ada riba-riba di bank itu kan nggak tahu Anda kan, maksudnya namanya kan diubah-ubah kan, labelingnya gitu. Dulu beliau belum tahu kalau itu dosa gitu Ustaz. Terus habis itu yang Anda tahu dulu pas dapat gajian yang kena riba itu kan 4 orang ya.
saksi, habis itu pemberi, habis itu notaris gitu. Pertanyaannya apa? Anak itu udah resign, habis itu hartanya itu gimana Ustadz? Yang sekarang halal, yang dikerja dulu haram. Berikan semuanya ke fakir miskin. Kalau anak udah nggak ada penghasilan sih Ustadz, baru dapat kerjaan lagi. Cari pekerjaan yang halal. Udah dapat pekerjaan, tapi maksudnya anak masih butuh uang itu sih untuk kehidupan anak. Masih butuh uang riba itu? Gak paham saya. Jadi enggak, maksudnya anak nggak bisa apa-apa lagi sih, maksudnya anak udah jatuh miskin jatuhnya Ustaz. Kalau semua uangnya disedekahkan kepada fakir miskin hasil yang haram yang lalu-lalu Ustaz, uang beliau sekarang langsung habis gitu, beliau nggak ada pegangan lagi gitu, bagaimana Ustaz? Lah sekarang kan nggak punya pekerjaan emang. Tapi belum cukup katanya Ustaz, pekerjaan dia yang sekarang penghasilannya belum cukup untuk membantu kehidupan dia, bukan begitu? Iya, baru 3 bulan Ustaz. Baru 3 bulan kata Ustaz. Oh ya udah. Tetap disumbangin Ustaz ya. Yang tahan kebutuhan minimal Anda selama 1 tahun ke depan, hitung umpamanya 20 juta. Uang tabungan dari kerja di bank-bank dari cara riba kemarin 60. Ambil yang 20, 40-nya berikan ke fakir miskin. Jelas? Oke. Ya, makasih Ustaz. Ya Allah barik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, masalah koperasi, apakah hukum dari koperasi itu sendiri, terus di perumahan saya kebetulan ditawarkan sebagai anggota koperasi. Apa hukum koperasi? Iya. Koperasi yang bagaimana? Koperasinya berupa kita menyimpan suatu barang. Nyimpan barang atau uang? Menyimpan barang. Jadi bentuknya dalam bentuk barang, kita ada yang namanya kayak koperasinya itu menjual kayak seperti supermarket, dan di supermarket itu kita menjual barang yang kita. Koperasi apa ini? Koperasinya koperasi warga sih Ustaz. Namanya koperasi, saya kurang paham juga, cuman statusnya seperti itu Ustaz. Jadi kita menyimpan suatu barang. Nanti saya pelajari dulu ya. Ya Allah barik. Koperasi apa nanti namanya? Halimin Ustaz. Halimin? Iya. Koperasi Halimin? Enggak, nama koperasinya kebetulan baru dibentuk. Jadi koperasinya itu berupa itikat dari warga di perumahan itu tersebut. Mereka enggak ada contoh sebelumnya? Sebelumnya saya belum menemukan contohnya Ustaz. Hah? Belum. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata yang lain. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada teman menabung di saya, kemudian dalam beberapa kesempatan uangnya saya pakai untuk beberapa keperluan, tapi saya gantikan lagi ketika nanti saya punya uang, dan saat tabungan teman saya diambil, saya tidak mengatakan uang itu sempat dipinjam oleh saya pada waktu itu. Apakah ini termasuk riba? Termasuk kan riba, ini khianat nama kepada amanah. Khianat. Ya. Baik. Kecuali dah katakan silahkan simpan uang di saya, akadnya qard, saya pinjam, boleh saya gunakan. Nanti apa Anda butuhkan beritahu, saya ganti. Ini qard namanya, pinjaman, maka boleh tanpa ada pertambahan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, jadi saya mau nanya Ustadz, ada si Fulan Ustadz yang kebetulan punya beberapa unit alat transportasi. Nah kita tahu alat transportasi itu kan ada kirnya Tat, yang harus diperpanjang setiap 6 bulan sekali. Terus? Nah yang jadi masalah yang saat perpanjangan kir tersebut, ketika kita ingin normal, kita ingin jujur Ustadz, itu memang sulit Tat untuk kondisi Indonesia saat ini Ustadz. Nah kita dikenakan biaya untuk bilangnya dia itu biaya biaya jasa calo gitu Tat. Tapi kan kita nggak tahu saat di dalamnya itu calonnya kerja sama dengan orang dalam. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ustaz ya. Oh, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini orang tua saya waktu itu 4 tahun yang lalu mendaftar haji Ustaz. Apa? Mendaftar haji. Mendaftar? Ya. Pada saat itu orang tua saya hanya cukup untuk mendaftar 1 orang, tapi keinginan orang tua saya untuk berangkat berdua, akhirnya beliau meminjam ke bank syariah dengan akad ijarah. Nanti ada pertambahan? Iya, di akhir tahun. Riba.
yang jadi permasalahan gini Ustaz, hutang ke bank itu sudah lunas. Hutangnya udah lunas. Sudah lunas. Haji udah selesai. Sudah selesai. Hajinya belum berangkat. Ya udah berangkat, apa boleh buat? Kalau udah selesai akad ribanya berangkat hajinya. Saya berniat bagaimana cara bertobat dari harta. Tidak ada, udah selesai akad ribanya, udah selesai. Kalau yang kelebihan ijarohnya itu saya niat. Sudah selesai akad ribanya, tunggu berangkat aja udah. Ya, maksud saya berniat untuk yang kelebihan itu saya mau sedekahkan ke fakir miskin. Gimana? Boleh, sedekah kapan aja boleh. Tai. Cuman bukan konsekuensi dari pertobatan. Tai. Baik, Ya Allah, baik. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, suami ana bekerja di kapal. Saat bekerja menemukan mukena bagus. Sudah diumumkan tapi tak ada seorang pun yang mengambilnya. Akhirnya mukena itu dibawa pulang oleh suaminya. Apakah boleh saya menggunakan mukena itu atau harus saya apakan mukena tersebut? Terima kasih. Suruh suami kembalikan ke kapal, diumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun tidak ada yang mengaku menjadi milik dia, boleh diambil suami, dibawa pulang, dipakai oleh istri boleh. Suatu saat ada yang mengaku, maka diganti dengan nilai per hari itu. Oh baik. Berdasarkan asar dari Ibn Mas'ud. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau tanya, Ana ada sedikit investasi emas. Kemudian Ana beli ke teman, jadi teman kuliah Ana itu punya toko emas. Tapi pada saat pembelian, Ana tidak pegang emasnya, jadi hanya pegang struk pembeliannya aja. Hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau untuk uang? Jadi hanya kasih uang. Uang cash Anda serahkan. Uang cash. Emas, tapi struknya dikasih. Emasnya disimpan sama. Ya, struk ini bisa dijual. Bisa. Struk bisa dijual? Enggak. Pada saat misalkan nanti ada kebutuhan, si rekan Ana itu bilang ke Ana. Tidak boleh, karena persyaratan jual beli emas harus tunai, serahkan uang pada waktu saat akad dan terima emas pada waktu itu. Setelah Anda terima, ingin Anda kembangkan lagi, tolong jualin ke dia, buat akad baru lagi, serahkan ke dia lagi emas tadi boleh. Tapi cuma struk saja tidak cukup. Oke. Jadi lebih baik di ini kan ya Ustaz? Bukan lebih baik, satu-satunya cara kalau tidak menjadi haram. Oh, Ustaz. Ya Allah baik. Jazakallahu khairan. Silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan dengan KPR juga nih Ustaz. Anda mau jual rumah, sudah ada peminatnya tapi mau mengajukan melalui KPR syariah itu berarti nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh, KPR syariah nggak boleh. Ada solusi yang bisa saya ajukan ke bank supaya akadnya enggak, langsung dengan pemilik developernya beli dengan cara tidak tunai. Bukan Anda yang mau jual Ustaz. Hah? Saya yang mau jual. Anda mau jual ya udah langsung ke pembeli. Pembelinya mau mengajukan KPR. Balik namanya nanti setelah lunas atau setelah 90%. Gimana Ustaz? Balik namanya nanti setelah lunas dibayarnya baru balik nama. Oh. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fiik. Kita kembali ke pertanyaan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini ada satu kasus orang yang warisannya tidak dibagi-bagikan oleh saudara-saudaranya karena ada anaknya yang tidak setuju kalau warisan dibagi, sementara dia yang ingin warisannya bisa segera dibagikan sangat butuh dengan uang tersebut. Bagaimana kira-kira langkah-langkah syar'i yang bisa dilakukan oleh orang yang butuh dengan uang warisan tersebut? Bawa ke pengadilan agama. Bawa ke pengadilan agama, Ustaz. Adukan dia ke pengadilan yang tidak setuju itu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, qadarullah saya dalam beberapa bulan yang lalu terpilih menjadi ketua RT Ustaz. Apa? Kurang jelas? Ketua RT Ustaz. Hah? Saya terpilih ketua RT ya, ketua 3 bulan yang lalu. Iya, jadi ketua. Masya Allah. Di mana? Di Bekasi Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana dengan membebankan denda apabila keterlambatan iuran RT Ustaz? Apakah ini itu ketua termasuk RT riba? pembuat riba.
Enggak, maksudnya kan apabila itu kan saya cuma meneruskan Ustaz. Kalau memang ini kalau kan saya cuma meneruskan warisan riba. Maksudnya kalau memang itu kita hentikan tuh. Oh iya, hentikan. Itu terus yang kedua, terlambat tidak ada pertambahan, tapi dipasang di rumahnya warga ini belum bayar IPL. Betul Ustaz. Terus pertanyaan kedua terkait dengan pajak Ustaz. Ketua RT boleh 2 ya, tadi semua satu-satu ya. Enggak, maksudnya gini Ustaz. Jadi ya karena dia mewakili warganya, satu lagi silakan. Betul, gini Ustaz. Jadi kita tahu ada ancaman serius terhadap yang menarik pajak kan ya Ustaz ya. Kurang jelas kenapa? Kita tahu ada ancaman serius terhadap para penarik pajak. Terhadap? Para penarik pajak. Para penarik pajak. Ancaman serius dari Allah maksudnya. Iya betul. Ya, betul. Di bulan kemarin di Juli dan Agustus saya mendapatkan tugas dari kelurahan untuk menyebarkan PBB Ustadz, tagihan PBB kepada warga. Termasuk di dalamnya saya memberitahukan agar tidak telat membayarnya. Artinya memperingatkan mereka supaya untuk membayar pajak tersebut. Apakah saya termasuk menjadi bagian dari penarik pajak tersebut Ustadz? Itu aja. Betul. Solusinya apakah harus berhenti dari Solusi jangan terima kerja yang itu. Yang satu ini saya nggak mau terima kerjanya. Jelas? Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ini baru rencana Ustaz. Saya ada rencana tahun depan. Kenapa Pak? Ada rencana, insya Allah tahun depan kalau saya udah pensiun, saya akan. Kurang jelas Pak. Halo, ya. Ya, insya Allah tahun depan kalau saya udah pensiun. Tahun depan Bapak pensiun. Ya, insya Allah akan menjadi sebagai, ada teman saya jual beli tanah Ustaz. Jadi saya akan menjadi pemodal. Terus pembagian keuntungannya itu gimana Ustaz? Terserah Bapak dengan yang syar'inya istilahnya Ustaz. Apa? Masalah pembagian keuntungan tidak ada kesepakatan syar'i harus sekian persen tidak ada. Saling redho aja. Kalau umpamanya buat Bapak 50%, buat yang punya tanah 50% boleh, atau untuk Bapak 20%, buat yang punya tanah 80% juga boleh. Maksudnya saya itu hanya mengeluarkan uangnya aja, yang ininya teman saya itu Ustaz. Jadi saya hanya bermodalkan uangnya aja Ustaz gitu. Kurang jelas. Hanya bermodalkan uangnya aja Ustaz. Kan apakah ada kan sementara ini kalau nggak salah yang berlaku 2,5%, 5% atau apa gitu Ustaz? Boleh. Bebas ya Ustaz, berapa bebas. aja? Masalah keuntungan boleh, bebas. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari akhwat. Bagaimana hukumnya kita membayar amnesti pajak? Amnesti kok bayar? Di sini ditulisnya begitu nih Ustaz. Bagaimana hukumnya? Amnesti itu tidak bayar harusnya kan? Ya. Amnesti itu nanti kan dimaafkan. Pokoknya dibayar, dendanya yang dimaafkan gitu. Bukan amnesti namanya ini. Oh, kalau yang tidak bayar sama sekali pemutihan gitu kali ya. Betul, mana tukang pajak? Mana nggak ada sih tukang pajak? Wallah ta'ala. Ya. Lihatlah mana besar mudarat dan manfaatnya untuk kehidupan dan bisnis Anda. Kalau umpamanya Anda pada dasarnya pajak saya katakan haram. Tidak boleh Anda bayar dan tidak boleh Anda tarik. Ya, tetapi hidup di masa sekarang yang negara mewajibkan pajak tersebut, apa boleh buat? Kalau tidak Anda bayar, Anda tidak bisa menjalankan usaha dengan normal, bayar. Jelas. Kalau dia maafkan sebahagian, bagus. Apa boleh buat? Anda berharap maafkan seluruhnya, dia nggak mau. Terus. Baik, silakan Mas, pertanyaan ikhwan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, Ana kerja di
Ini PLN. mesinnya goyang-goyang kenapa ya? Mesinnya goyang-goyang begini-gini. Enggak berasa? Enggak, Ustaz. Saya berasa, berarti sayanya goyang-goyang harus selesai saya kajian berarti. Aman insyaallah. Aman insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, gini Ustadz, Ana kerja di PLN Ustadz. Di mana? Di PLN. Ya. Kita tahu bersama bahwa kita menjual PLN di bagian apa tuh? Saya di bagian pengadaannya Pak Ustadz. Apa? Pengadaan. Bukan yang bagian mati-matiin ya? Bukan Ustadz. Disumpah orang antum bagian mati-matiin. Gini Ustadz, di PLN kan ada 2 produk untuk listrik, yang satu pasca bayar, yang satu prabayar. Saya pernah dengar dari kajian Ustadz bahwa untuk listrik pasca bayar itu ada unsur riba karena ada. Yang pasca bayar yang unsur riba. Yang prabayar nggak ada. Yang prabayar tidak ada Ustadz. Hah? Yang prabayar tidak ada. Tidak ada unsur ribanya. Iya, kalau yang pasca bayar ada denda keterlambatan. Yang Ana mau tanyakan, ada solusi tidak dari Ustadz bagaimana mengatasi, karena gini Ustadz, pada sisi pelanggan itu pada tarif-tarif. Solusinya robah semuanya prabayar. Karena ada dari sisi pelanggan ini tidak mau Ustadz. Kalau tidak solusinya, kalau di Arab solusinya 3 bulan gak bayar langsung potong, putus. Nanti kalau dia ngurus seperti baru lagi, kan capek kan ya? Iya atau tidak? Iya. Gak berani dia main-main udah. Iya Ustaz. Kalau di Arab putus langsung, kalau 3 bulan putus langsung. Kalau dia ingin urus dari nol lagi. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nambah terus jumlahnya, kayaknya nggak kurang-kurang. Nggak kok, masih sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya bertanya, berarti tadi kalau kerja di pegadaian riba ya Ustaz ya? Haram. Haram. Haram, alhamdulillah. Saya mau bertanya tentang hadis nih Ustaz, dari kitab Bulughul Maram. Dari siapa? Dari kitab Bulughul Maram tentang gadai. Ini dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba Ustaz. Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Terus di sini dijelaskan riwayat Haris ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah Ustaz. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadlalah ibnu Ubaid. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan Bukhari secara mauquf dari Abdullah ibnu Salam. Yang saya tanyakan, apakah hadis yang setiap hutang yang menarik manfaat ada riba ini bisa menjadi hujah? Apakah hadisnya bisa menjadi hasan atau bisa jadi sahih Ustaz? Anda punya background belajar ilmu agama? Bagaimana Ustaz? Ada background belajar ilmu gramatika bahasa Arab? Enggak ada. Kalau tidak ada, baca buku Harta Haram Amal Kontemporer saya. Bukan satu hadis itu saja yang dalil mengharamkan pertambahan dari pinjaman. Banyak ayat firman Allah Jalla fi'ala, dan inilah dia riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Jelas? Jadi bisa jadi hujah ya Ustaz, bisa jadi dalil ya? Makanya saya tanyakan, kalau nggak ada background tentang ilmu agama, akan repot saya menjelaskannya kepada Anda. Oh iya. Ikuti saja. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa khusus untuk orang yang mempunyai hutang kepada kita agar segera bisa bayar hutang? Karena Adakah doa khusus untuk orang yang punya hutang dengan kita agar dia bisa segera menyelesaikan hutangnya karena sudah 3 tahun dia tidak bayar hutang? Jawabannya hanya sabar ketika ditagih. Mohon jawaban Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Doa khusus saya tidak tahu. Tidak tahu Ustaz? Tidak tahu saya.
Allah barik fik. Tapi kita boleh doa secara umum Ustaz ya? Secara umum banyak. Baik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya taubat dari kerja perusahaan riba setelah 3 tahun? Karena dari gaji perusahaan tersebut dipakai untuk biasa hari-hari dan juga modal nikah. Alhamdulillah sih sekarang saya sudah resign, tapi untuk harta yang pernah saya beli atau ini dari perusahaan tersebut bagaimana? Sebentar, kalau dipisah semua harta dari usaha riba tadi, masih udah punya harta Anda? Masih. Yang halal punya? Enggak Ustaz. Kalau tidak punya, ambil kebutuhan minimal untuk setahun ke depan dari uang yang terkumpul sekarang. Kan Anda udah resign kan ya? Iya Ustaz. Itu halal, udah, jangan pikir-pikir lagi. Sisanya, kalau ada sisanya, berikan kepada fakir miskin. Umpamanya hitung kebutuhan Anda setahun ke depan sekitar umpamanya 12 juta atau 24 juta. Sedangkan uang yang Anda terima ada sekitar 30. Yang 6 jutanya berikan ke fakir miskin, yang 24-nya insyaallah halal. Oke, dari uang yang harus disedekahkan itu misalnya ada kerabat yang lebih membutuhkan Pak Ustadz, itu saya lebih memilih ke fakir miskin atau ke kerabat yang lebih membutuhkan, misalnya dia punya hutang riba juga. Misalnya apa dia? Misalnya saudara saya ada yang mempunyai hutang riba dari tabungan kerja saya yang terdahulu. Iya, berarti kerabat Anda ini fakir miskin kan ya? Iya betul Pak Ustadz. Ya, lebih baik kepada fakir miskin yang adalah kerabat. Oke. Jazakallah Pak Ustadz. Allah barik fikum. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya baru membeli sebidang tanah dari developer di mana harga cash dan harga kredit sama, harganya satu. Nah, sebelum saya mengadakan akad kredit, saya bertanya kepada developer, apakah di situ ada denda atau yang semacamnya. Developer menjawab tidak ada denda sama sekali. Nah, setelah saya menyetorkan sejumlah uang, baik itu sebagai booking fee dan DP, qadarullah setelah saya menerima hitam di atas putih akad perjanjiannya, di situ ada denda. Yang pertama denda keterlambatan, yang kedua denda apabila pertama developer mensyaratkan bahwa 10 tahun setelah penerimaan tanah itu, tanah tersebut harus dibangun. Apabila lebih dari 10 tahun maka ada denda sebesar 5 juta per tahunnya dari developer. Nah, karena uang saya sudah apa-apa, boleh. Boleh Ustaz. Ini bukan denda keterlambatan, denda karena tidak Anda bangun menjadi rusak tatanan perumahannya kan ya gitu ya. Untuk yang pertama denda keterlambatan cicilan itu ternyata riba. Ada Ustaz. Bila ternyata ada riba. Karena dari developer juga bilangnya pertamanya itu tidak ada dendanya Ustaz. Setelah saya menyetorkan. Tuntut dia. Jangan saya dituntut. Ayo Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Sebentar. Kayaknya saya lelah. Ya. Tidak bisa melanjutkan kayaknya ya. Kita akhirin Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Bulan depan insyaallah di waktu yang sama. Insyaallah. Insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Afik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Terima kasih kepada Ustadz atas waktunya di kajian hari Ahad ini. Untuk antum semua, kita ketemu lagi di bulan depan di waktu yang sama bersama Ustadz yang sama membahas kitab yang sama. Diharapkan untuk antum semua bisa membawa kitabnya pada bulan depan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.